Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah pada hari ini, Minggu 20 Oktober 2024, dengan tema, Mari datang semua orang. Mari kita memasuki ibadah dan kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru NKB 3 ayat 1 dan 2, Terpujilah Allah. Sidang jemaat yang terkasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Salam engkau yang datang dalam nama Tuhan, damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Mari kita memuji nama Tuhan, kita nyatakan nyanyian PKJ pelengkap Kidung Jemaat 244 bait 1 dan 2, Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh
pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun senang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib, ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan pada saat ini kami hendak mendengar tuntunan-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Kami mohon penyertaan-Mu, Roh-Mu kiranya menaungi hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Lukas 14 ayat 12 sampai 14 dengan judul Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pulang, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan memperhatikannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan gereja dengan para penyandang disabilitas adalah sebuah keniscayaan, kemestian,
dan tidak bisa dihindari. Perjumpaan ini dapat terjadi dalam rangka pelayanan gereja di tengah masyarakat atau di tengah kehidupan persekutuan. Keluarga-keluarga pembentuk komunitas gereja pasti mengalami perjumpaan itu. Bahkan mungkin ada keluarga-keluarga dengan penyandang disabilitas di dalamnya. Keluarga-keluarga Kristen perlu mengembangkan sikap yang benar tentang keberadaan penyandang disabilitas. Karena apa? Karena tanpa pemahaman, maka dapat saja keluarga-keluarga Kristen justru mengembangkan sikap diskriminatif. Mari datang semua orang merupakan ajakan Tuhan Yesus kepada setiap pengikutnya untuk bersikap ramah dan terbuka kepada siapa saja, termasuk kepada penyandang disabilitas. Karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan Tuhan Yesus itu juga untuk mengajak setiap orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam menerima mereka di kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari Sabat, Tuhan Yesus waktu itu diundang makan di rumah seorang pemimpin Farisi. Kesempatan ini digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar mereka tentang sikap yang benar dalam menerima sesama manusia. Pengajaran Tuhan Yesus dimulai dengan sikap yang benar terhadap Sabat melalui tindakan mujizat penyembuhan, serta tentang siapa yang berhak duduk di tempat yang terhormat dalam jamuan itu. Itu kita lihat perikop sebelumnya. Maka dalam kesempatan ini, Tuhan Yesus juga mengajar mereka melalui percakapan dengan sang pemilik rumah tentang siapa yang harus diundang dalam perjamuan yang ia adakan. Tuhan Yesus mengajar mereka untuk tidak mengundang sahabat-sahabat, tidak mengundang saudara-saudara, tidak mengundang keluarga, tidak mengundang tetangga yang kaya. Karena apa? Karena mereka akan membalas undangan itu juga dengan mengundang. Nah, Tuhan Yesus justru mengajak mereka untuk mengundang orang-orang miskin. Kalau mengundang keluarga, mengundang sahabat, mengundang siapa yang dikenal, mereka tentu nanti akan mengundang suatu saat kelak. Namun, orang-orang yang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta justru karena mereka tidak dapat membalas undangan jamuan itu, maka Allah lah yang akan membalas jamuan tersebut. Saudara-saudara, hari kebangkitan orang-orang benar merujuk pada pengharapan di mana Mesias akan menyatakan diri kelak. Apa yang Yesus lakukan sebenarnya sangat keras, mendobrak pemahaman normalitas dalam keagamaan dan konstruksi sosial yang saling berkaitan. Apa yang dipandang normal atau sempurna bagi manusia ternyata berbeda dengan pandangan Allah sendiri. Melalui pengajaran ini, Tuhan Yesus bermaksud melakukan transformasi pemahaman yang paling mendasar dalam masyarakat waktu itu. Saudara-saudara, oleh karena itu, mari pada saat ini kita diundang sebagai keluarga-keluarga untuk mengembangkan sikap kita dengan saling menerima, terbuka
kepada siapapun, termasuk kepada para penyandang disabilitas. Saat ini kita juga didorong untuk memiliki sikap yang hangat, terbuka, ramah kepada siapapun, termasuk penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang juga dikasihi oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, kita sambut firman Tuhan ini. Mari datang semua orang, kita akan dimampukan untuk melaksanakan sabdanya. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur atas kehidupan dan hidup kami. Kami serahkan keluarga kami serahkan para orang tua, jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit. Berilah kesembuhan dan kekuatan. Berilah hikmat atas orang tua yang saat ini masih bekerja. Berilah ketekunan dan mensyukuri setiap karya dan pekerjaan yang ada. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, biarlah mereka giat dan sadar diri untuk membangun masa depan dengan tanggung jawab kuliah, sekolah, apapun yang dijalani di persekolahan. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu, berkatilah bangsa dan negara Indonesia, Tuhan berkati pemimpin bangsa, peralihan, demikian juga dengan pilkada, Tuhan berkati. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama sambil mengingat sabdanya di Galati 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita haturkan persembahan diiringi pelengkap Kidung Jemaat 264, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan rasa syukur kami membawa persembahan kepadamu. Persembahan ini menjadi tanda respon kami atas ajakan-Mu untuk hidup memperhatikan sesama. Jagailah tekad kami untuk terus terlibat dalam karya kasih-Mu bagi semua orang. Berkatilah persembahan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan nyanyian pengutusan dengan nyanyian Marilah Kita Membangun Rumah. Marilah kita membangun rumah yang aman bagi semua, tempat tiap orang terus belajar menerima dan mengerti, dibangun di atas iman, kan rahmat kasih Tuhan, kasih-Nya runtuhkan pembedaan. Mari datang semua orang, kau disambut di sini. Marilah kita membangun rumah di mana kasih ditabur. Tiap anaknya barami berharap dirangkul kasih Kristus. Salibnya adalah saksi dan lambang cinta Tuhan. Dalam Yesus kita pun serukan, mari datang semua orang, kau disambut di sini. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.